aku Rejima Kaulansari, NIM 2203-2029. Di sini saya akan mempresentasikan media konvensional yang telah saya buat, yaitu TV Cerita Nusantara. Nah, untuk capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami dan menyajikan isi cerita rakyat secara kreatif dengan memanfaatkan media TV Nusantara ini. Nah, selain TV Nusantara, di sini saya juga membuat ada kartu kesempatan. Nah, kartu kesempatan ini isinya adalah sinopsis dari cerita-cerita yang ada di dalam TV ini. Kemudian ada remote media gaya juga. Nah, untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan sesuai dengan langkah-langkahnya. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tantangan berbasis gambar cerita rakyat yang disediakan melalui media TV Cerita Nusantara. Yang kedua, peserta didik dapat mengamati gambar cerita rakyat dan menginterpretasikan isi ceritanya secara kreatif. Yang ketiga, peserta didik dapat menyampaikan kembali isi cerita rakyat secara lisan dengan memanfaatkan berbagai gaya, seperti gaya storytelling, gaya drama, gaya stand up komedi, dan lain-lain. Yang keempat, peserta didik dapat mengekspresikan ekspresi lisan secara berani, kreatif, dan sesuai dengan karakteristik cerita yang telah disampaikan. Yang kelima, peserta didik dapat menunjukkan improvisasi dalam pemahaman terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam cerita rakyat melalui penampilan mereka. Yang keenam, peserta didik dapat menumbuhkan keberanian tampil di depan umum dengan pendekatan menyenangkan dan interaktif. Jadi langkah-langkah pengaplikasian dari media pembelajaran yang saya buat ini, yang pertama adalah nanti guru membagi siswa menjadi 3 atau 6 kelompok, menjadi 4 atau 5 kelompok. Kemudian setelah dibagi, mereka melingkar. Kemudian melakukan ice breaking dulu bersama guru. Ice breakingnya bisa bebas ya. Kalau dari saya nanti ice breakingnya tuh seperti tertutup, melatih konsentrasi mereka. Jadi semuanya tepuknya sama ini, tapi secara bergiliran mereka akan menunjukkan jempol ini, tapi satu persatu. Nah, kalau mereka satu anak itu kalah, satu anak itu tidak menunjukkan jempolnya saat gilirannya, dia akan kalah dan kelompoknya akan menanggung kekalahannya. Nah, setelah kelompok itu kalah, nanti mereka maju ke depan, terus mereka akan disuguhkan dengan cerita yang pertama. Sebelumnya cerita ini belum dibuka ya slide-nya oleh guru, sehingga mereka belum tahu
penampilan mereka, untuk memaksimalkan penampilan mereka. Kemudian satu kelompok dikasih waktu untuk tampil kurang lebih 5-10 menit, dan kelompok yang paling kompak nanti akan mendapatkan apresiasi dari guru. Apresiasinya bisa berupa hadiah ataupun nilai tambahan atau lainnya. Untuk kerangka media pembelajaran yang saya buat, yaitu bahan-bahannya ini terbuat dari kardus bekas. Untuk rolling papernya ini saya mengeprint. Untuk rollingnya ini saya ambil dari penyanggara yang saya sambung. Kemudian untuk remote-nya ini juga dari kardus bekas. Yang terakhir, untuk pemanfaatan media pembelajaran ini, yang pertama adalah meningkatkan ekspresi lisan, keberanian dan improvisasi siswa. Yang kedua, menumbuhkan kerjasama dan tawa positif dalam pembelajaran. Yang ketiga, melatih siswa menginterpretasi gambar menjadi narasi. Yang keempat, menjadikan media konvensional berupa gambar dan kardus sebagai alat belajar yang inovatif dan ekonomis tentunya. Yang kelima, membuat cerita rakyat lebih dekat dan relevan dengan dunia siswa.